وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu subuh, insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita subuh ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu, majlis yang sangat disukai oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berada di majlis ilmu seperti ini. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang di dunia dia tidak terkenal namanya. Dia bukan seorang pejabat, dia bukan seorang tokoh, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Itulah para malaikat. Siapakah dia? Itulah orang-orang yang rajin hadir di majlis-majlis ilmu. Namanya sering disebut-sebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, catat hambaku yang selalu hadir di majlis ilmu. Malaikat pun menyebut nama-nama orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang tak terkenal di dunia tapi sangat dikenal oleh penduduk langit, para malaikat. Mudah-mudahan orang itu termasuklah kita di dalamnya insyaallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat taufik hidayah dari Allah untuk senantiasa belajar dan terus belajar tentang agama ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, di mana kita baca dalam sejarah bagaimana pengorbanan dan perjuangan Rasulullah, keluarganya dan sahabat-sahabatnya untuk risalah yang telah Allah berikan ini, agar risalah ini sampai kepada umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman itu ya kita inilah sekarang ini. Begitu jauh jarak kita dengan Rasulullah hidup kita ini, tapi berkat perjuangan Rasulullah, pengorbanannya, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kemudian diteruskan ini secara terus-menerus oleh tabi'in, para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, maka sampailah risalah itu kepada kita sekarang. Bersyukur kita berada di bawah naungan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah agama Islam yang dibawa oleh para nabi kita. Sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke bumi ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah,
Alhamdulillah tidak terasa kita sudah mulai memasuki musim haji. Kita masuk kepada bulan haram. Setelah kita sebulan dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang agung, maka kita masuk ke bulan Syawal. Syawal bulan peningkatan. Kita sudah pernah bahas ini. Kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan bulan peningkatan amal. Itulah di bulan Syawal. Sudah kita lalui, sekarang masuk lagi kita kepada bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 di antara 12 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun itu adalah 12 bulan. Dan ini sudah Allah tetapkan. Allah sendiri yang menetapkan bahwa setahun itu 12 bulan. Sejak kapan Allah tetapkan ini? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan alam ini, sudah Allah tetapkan bahwa dalam setahun itu berjumlah 12 bulan. Lalu Allah tegaskan dalam ayat ini, minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 bulan itu disebutlah dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang memiliki kelebihan, yang apabila kita beramal pada bulan itu, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 4 bulan haram yang dimaksudkan oleh Allah ini tidak kita temui memang dalam Al-Quran, kita temui dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, salasun mutawalliyat, yang 3 berurutan. Bulan haram itu 3 bulan berurutan, 1 lagi terpisah sendiri. Mana bulan berurutan itu? Yang 3, Dzulqa'dah, bulan sekarang ini, Dzulhijjah, Muharram, tahun baru nanti. Ini 3 bulan berurutan. 3 bulan ini semuanya bulan haram. Lalu 1 lagi terpisah sendiri. Itulah bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah diperjalankan, di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memasuki bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah nanti ke depan, ini juga disebut dengan bulan-bulan haji, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melakukan ibadah haji ke Baitullah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 197 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan yang sudah dipermaklumkan oleh Allah. Inilah bulan-bulan haji. Jadi ada musim haji dia. Jadi tidak sembarangan haji itu, tidak seperti umrah. Kalau umrah kapan saja bisa, tapi haji ini ada musimnya dia. Mulai bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah puncaknya. Tanggal 9 berkumpul semua orang jamaah itu di Arafah.
Maka disebut dalam hadis Al-Hajjul Arafah. Haji itulah ketika berkumpul di Arafah, puncak ibadah haji. Kumpul semua orang di padang Arafah. Sebagian ulama mengatakan bahwa berkumpulnya jamaah haji di Arafah adalah merupakan semacam miniatur bagaimana kelak kita berkumpul di padang mahsyar. Masya Allah. Kalau kita lihat jamaah haji ketika berkumpul di padang Arafah itu kan semuanya dan seluruh penjuru dunia yang berangkat ke tanah suci ketika itu berkumpul di satu tempat itu. Dari berbagai macam bangsa, berbagai macam suku, warna kulit yang berbeda, postur tubuh yang berbeda, bahasa yang berbeda, tetapi sedang menyerahkan diri kepada Allah yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Maka miniatur pada mahsyar, kelak di padang mahsyar kita akan dibangkitkan sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Bayangkan, kalau di padang Arafah saja yang jumlah jamaah haji lebih kurang, kalau normal itu sampai 4 juta, maka mungkin kalau tahun ini tidak sampai segitu karena memang dibatasi 50% yang bisa berangkat dari seluruh penjuru dunia itu. Maka itu saja melihat, Masya Allah, penuh dengan keharuan. Bayangkan kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam, keturunan-keturunannya, umat-umat Nabi terdahulu, termasuklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan di satu tempat. Disitulah kita akan merasakan bagaimana amal-amal yang kita lakukan di dunia ini amat sangat bermanfaat bagi kita. Dengan matahari, ada beberapa keterangan memang dalam kitab itu. Ada yang mengatakan satu hasta, ada yang mengatakan sejengkal dari atas kepala kita. Wallahu a'lam, tapi semua yang diceritakan ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar dan pasti terjadi. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah dengan terik matahari yang begitu menyengat, jumlah manusia yang begitu banyak, maka banjir dengan air keringat. Kita baca dalam kitab itu bahwa keringat yang keluar dari tubuh-tubuh manusia ketika itu tergantung kepada amalannya juga rupanya. Walaupun keringat itu banyak, tapi ada orang yang keringatnya hanya sebatas mata kaki saja, artinya masih bisa beraktivitas jalan ke sana kemari. Ada orang yang keringatnya sampai ke lututnya, ada orang keringatnya itu sampai ke dadanya, bahkan ada orang yang berenang-berenang dalam keringat itu. Na'udzubillah. Semua itu amat sangat tergantung kepada amalan-amalan ketika kita di dunia ini. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Dan di akhirat kelak kita akan memanen apa yang kita tanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, yakin kita sebagai orang bertakwa, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Tapi kalau ketika di dunia kita menanam amal-amal keburukan, dosa-dosa fujur, maka Allah dengan kemahaadilannya akan memberikan juga kepada kita apa yang sudah kita tanam itu. Maka
Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, miniatur pada mahsyar yang dilakukan oleh para jamaah haji kita, dan kita barangkali pernah mengalami ketika berhaji tahun-tahun yang lalu, menjadikan kita semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna takwa itu sendiri secara etimologi, secara bahasa maknanya takut. Apa makna takwa secara bahasa? Takut. Bagaimana takut kepada Allah? Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut istilah takwa maknanya selalu mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha ikhtiar kita untuk selalu menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga di bulan haram ini kita akan semakin semangat dalam beribadah, melakukan amal-amal soleh, karena setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan haram ini Allah lipat gandakan pahalanya. Maka kurangi dosa, karena ternyata di bulan haram ini bukan cuma pahala yang dilipat gandakan. Kalau kita melakukan dosa juga Allah lipat gandakan. Maka berhati-hati kita dalam hidup ini, dalam melangkah supaya terus-menerus kita dalam kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah Sabtu yang lalu kita membahas tentang keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskannya. Maka subuh ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara salam dan etika kita memberikan salam. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, wa an Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhur thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi fajalasa faqala ishrun thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala thalathun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Imran bin Al-Husayn radhiyallahu anhu berkata, satu waktu ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi pun menjawab waalaikumsalam. Lalu orang ini duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda isru 10. Lalu tidak lama kemudian datang lagi orang yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawab seperti yang dia ucapkan, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian orang ini pun duduk. Lalu Nabi mengatakan, yang pertama tadi Nabi mengatakan ashrun 10. Lalu Nabi yang kedua ini mengatakan ishrun, maknanya 20. Lalu tidak lama kemudian datang orang yang ketiga menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruddu alaihi, Nabi pun menjawab seperti orang ini ucapkan. Orang ini pun duduk di samping Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan thalathun, maknanya 30.
Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah, apa maksud dari hadis ini? Bahwa ada tingkatan-tingkatan pengucapan salam yang ketika kita ucapkan ini memiliki pahala di sisi Allah sesuai dengan kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan salam yang pendek saja, Assalamualaikum, maka kata Nabi, asrun, pahalanya cuma 10 saja. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita kalau mau bertamu kan panjang kita ucapkan, nggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada gitu. Assalamualaikum, maka orang di dalam juga menjawab Waalaikumsalam. Nah, ini ucapan salam seperti ini asrun, kata Nabi, ini berpahala 10. Ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, lalu dijawab juga dengan yang serupa Waalaikumsalam warahmatullahi, ishrun, mendapat pahala 20. Ketika kita ucapkan sempurna, seperti kita mulai bicara, mulai pidato atau pembuka kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun menjawab sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Nabi salatun, mendapatkan 30 pahala. Masya Allah, ini tingkatan salam. Jadi kita sesuaikan mengucapkan salam itu, bagaimana kita menyampaikan sesuai dengan keadaan. Kalau kita mau berbicara, ada bagusnya memang salam yang sempurna lah, yang lengkap. Dan ingat bahwa dalam mengucapkan salam yang lalu kita sudah bahas, ketika orang memberikan salam, dalam perintahnya dalam Al-Quran Allah mengatakan mestinya lebih bagus kita menjawabnya. Kalau ada orang bilang Assalamualaikum, bagusnya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Diberi 1, kita balas 20. Diberi 10, kita balas 20. Begitu yang bagus. Atau minimal sekurang-kurangnya sama dengan yang diberi. Ketika diberi ucapan Assalamualaikum, ini minimal ini kita jawab juga lah Waalaikumsalam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat hadis yang kedua. Nah, ini sering kita mendapatkan kiriman salam. Ustaz, ada kiriman salam dari siapa? Dari Pak Imam Kecil Menara. Yang menyampaikan siapa? Pak Kecil misalnya. Orang lain titip salam, akhirnya kita bilang titip salam. Ya, kita lihat nih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril yaqra'u alayki salam. Qalat qultu wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata beliau, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam untuk kamu. Masya Allah. Membayangkan malaikat salam. Ya? Kata Rasulullah, wahai istriku Aisyah, ini tadi Jibril titip salam untukmu. Apa dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, maka saya pun menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaihi salam
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mendapatkan kiriman salam melalui orang lain, ada juga sebagian mengatakan untuk orang ini juga harus kita sebut sedikit. Bagaimana caranya? Alaika wa alaihis salam wa rahmatullah wa barakatuh. Untuk kamu yang sudah membawa pesan ini dan untuk dia yang telah menitipkan salam. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan untukmu. Kan sering dalam pidato-pidato, misalnya kita undang Pak Wali Kota, yang datang Pak Asisten. Dalam acara apa? Peresmian Masjid Al-Ikhlas misalnya. Kan? Maka Pak Asisten bicara. Seyogianya Pak Wali Kota juga hadir dalam acara peresmian ini. Namun berhubung ada acara yang bersamaan, maka beliau hanya menitipkan salam buat Bapak Ibu masyarakat di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Datang kita waalaikumsalam. Kan sering begitu? Rupanya tidak begitu. Aisyah sudah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang menitipkan salam, kita sebut juga yang menitip salam itu waalaihissalam. Kalau yang laki-laki nitip salamnya, berarti kalau yang perempuan yang kirim salam itu apa? Wa'alaihassalam, ganti dengan ha. Seperti kita baca doa untuk orang meninggal juga kan. Kalau untuk laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau untuk wanita, untuk perempuan Allahumma gfir laha. Ini karena yang menitip salam adalah malaikat Jibril. Malaikat itu dikategorikan dimasukkan kepada laki-laki. Makanya Aisyah menjawab wa alaihis salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, ini cara kita membalas salam terhadap kalau ada titipan salam melalui teman kita yang lain. Kita lihat hadis yang ketiga. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Rawahu al-Bukhari. Ini kebiasaan Rasulullah, ya. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu perkataan yang penting, perkataan ini penting untuk beliau sampaikan, maka beliau mengulanginya sampai 3 kali sehingga benar-benar dapat dipahami. Ada hal-hal yang penting sehingga dapat dipahami, ucapkan 3 kali. Lalu bila beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka itu sampai 3 kali juga. Jadi begitu penting salam ini, sehingga Nabi mencontohkan terhadap perkataan penting, ucapkan 3 kali. Biasanya kita yang sering kita dengar itu pengumuman orang meninggal di awal. Ketika diumumkan, ucapan innalillahinya sampai 3 kali biasanya, ya. Kan diulang-ulang. Ini artinya apa? Ini ada pengumuman penting. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nadanya semakin lalu, maka tadi biasanya saya sering ada pengumuman belum jelas. Kita keluar maka semakin jelas. 3 kali minimal di awal. Untuk apa? Menyatakan bahwa ini pengumuman penting, pemberitahuan kepada masyarakat ada warga yang berpulang ke rahmatullah. Nabi begitu, ketika mengatakan sesuatu yang penting, beliau ulang sampai 3 kali sampai paham. Kalau orang Arab bilang fahim tuh, sudah paham semua,
fahimna, sudah ya Rasulullah. Seperti itu. Begitu juga ternyata Rasul ketika mendatangi suatu kaum, maka beliau ucapkan salam itu sampai 3 kali. Assalamualaikum. Kadang-kadang mungkin ketika sedang sama juga ada kadang-kadang penceramah kita kan. Kalau kita ada acara-acara tertentu, ada penceramah mengucapkan salam sampai berulang-ulang, malah ditambah lagi dengan pantun, jalan-jalan ke Darussalam. Singgah sebentar di kampung peniti misalnya. Kalau kita memang benar umat Islam, sambutlah salam dengan penuh semangat di hati. Misalnya itu, ucapkan salam lagi, assalam dengan nada yang apa? Supaya apa? Supaya semua orang yang mendengar itu jangan lagi ada yang ngobrol. Ini kadang-kadang orang sedang ucapkan salam masih ada juga yang ngomong, masih ada juga yang tidak jawab salam. Tujuannya bagus. Yang pertama mengajak semua konsentrasi. Yang kedua jangan sampai ada orang yang tidak menjawab salam. Ingat kita hukum salam itu, memberi salam adalah sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Sehingga terbebaskan dia dari dosa. Wajib ini. Karena dia lalai buka HP atau lalai main HP, maka dia nggak jawab salam. Begitu diulang terkejut dia, diulang lagi ini. Ini tujuannya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat hadis berikutnya. Wa 'anil Miqdar radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil qala kunna narfa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban faji' min al-lail fayusallimu tasliman la yukidu na'iman wa yusmi'ul yaqdan faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Rawahu Muslim. Ini etika memberi salam ya. Jadi salam itu penting, tapi bagaimana tidak mengganggu. Ini contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu di dalam hadisnya yang panjang, ia berkata, kami biasa menyediakan susu yang memang sudah menjadi bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini kalau memerah susu, jadi selalu disediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang pada waktu malam, Nabi mengambilnya pada waktu malam, maka beliau mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang tidur, tetapi bisa didengar oleh orang yang jaga saja. Jadi Masya Allah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita memberi salam itu kepada yang kita tuju saja, jangan sampai membangunkan orang sedang tidur pun bisa terbangun. Maka Nabi datang tengah malam, beliau mengucapkan salam hanya terdengar oleh orang yang jaga saja, yang masih bangun, tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur. Ini etika. Orang ini menunggu, memang sebagian menunggu, artinya gantian. Kamu jaga ya, jangan sampai Rasulullah datang nanti nggak ada orang. Maka Nabi ucapkan salam, Assalamualaikum, tidak sampai terbangun orang yang sudah tidur. Nabi mengucapkan salam tidak membangunkan orang tidur, tapi bisa didengar oleh orang yang jaga. Nabi biasa datang dan mengucapkan salam sebagaimana tersebut di atas. Jadi beliau Masya Allah sebagai teladan dalam kehidupan kita, selalu memberikan contoh-contoh yang terbaik dalam hidup ini. Lalu apalagi etika memberi salam ini? Ini juga sebagian sudah kita bahas Sabtu yang lalu. Kita baca lagi hadisnya. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatan minan nisa qu'udun fa alwa bi yadihi bit taslim. Rawahu Tirmidzi. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa
Pada suatu hari Rasulullah SAW melewati sekelompok orang di dalam masjid yang sedang duduk-duduk, maka beliau melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Yang melambaikan tangan kemarin para hamba. Jadi Nabi juga melambaikan tangan sambil memberi salam. Jadi alhamdulillah kita orang Aceh ini selama ini memang sudah begitu. Kalau kita melewati sekelompok orang, kita sudah menjadi kebiasaan angkat tangan sambil ucapkan salam. Pertanyaan para hamba kemarin, kadang-kadang karena sudah begitu kebiasaan, kita hanya angkat tangan saja belum ucapkan salam, kurang ide ka jawab waalaikumsalam rame-rame. Ini pertanyaan kemarin bagaimana? Ya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan tradisi. Jadi biasakanlah jangan cuma mengangkat tangan. Ketika kita lewat, pas simpang inilah, kita lewat dari arah sana, orang sedang menunggu waktu sholat duduk-duduk, kita lewat, angkat tangan sambil ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rupanya seperti itu juga Rasulullah SAW. Beliau ketika melewati satu kaum yang sedang berkumpul, maka beliau angkat tangannya sambil mengucapkan salam. Masya Allah. Kita orang Aceh sudah kita amalkan ini. Mudah-mudahan ini terus. Karena sekarang sudah mulai hilang ini. Macam tadilah, macam pertanyaan kemarin para hamba. Sekarang orang kadang-kadang cuma angkat tangan saja, tak lagi salam. Padahal yang paling penting itu salamnya, bukan angkat tangannya. Kalau kita lewat, angkat tangan kita, ucapkan salam, sehingga saling mendoakan sesama kita. Kemudian yang keenam, ya, wa an Abi Jurail Ujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alayka assalam ya Rasulullah qala la taqul alayka assalam fa inna alayka assalam tahiyyatul mauta. Rawahu Abu Dawud. Wah, ini hati-hati. Dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan alaikas salam. Ya, Abu Jurai Al-Hujaimi datang kepada Rasulullah lalu mengucapkan alaikas salam. Alaikas salam ya Rasulullah. Maka Nabi beliau bersabda ketika itu, jangan kamu mengucapkan alaikas salam. Ya, karena sesungguhnya ucapan alaikas salam itu salam untuk orang yang sudah meninggal dunia. Alaikas salam, untukmu keselamatan. Tapi ucapan kita adalah assalamu alaika, jangan dibalik maksudnya. Alaikas salam, untuk kamu keselamatan. Tapi yang diajarkan adalah assalamu alaika atau assalamu alaikum. Dan harus sempurna. Apalagi di dalam sholat. Nah, ini kan ucapan salam ini termasuklah salam ini juga salah satu rukun sholat. Salam yang pertama itu termasuk rukun dalam sholat. Maka kadang-kadang sering juga kita mendengar, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak di sini, ada imam yang ketika mengucapkan salam itu tidak lengkap, tidak ada alifnya. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Assalamualaikum. Tidak terdengar jelas asnya. Alif lam syamsiyah. As. Nah, harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tapi ada di tempat-tempat tertentu, kami ada beberapa tempat mendengar dan alhamdulillah sudah kita kasih tahu dan sudah berubah. Jadi ketika salam itu salam, mungkin mau maksud beliau itu juga assalam tapi nggak kedengaran. Sama juga dengan bismillah. Saya sering mendapat, Ustaz, bagaimana? Saya mendengar ada imam
ketika mengucapkan bismillah itu baknya itu nggak kedengaran. Bismillah, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Iramanya bagus, bacaannya bagus, tapi nggak jelas B-nya. Bismillah tidak terdengar Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu kehati-hatian barangkali. Walaupun barangkali dalam hati memang niatnya sempurna bis, tapi kalau berdiri jadi imam ini tidak bisa begitu dia. Karena makmum akan mendengar semua bacaan kita, termasuklah salam tadi. Ya. Assalamualaikum. Jangan sampai Assalamualaikum. Kenapa? Tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti maknanya juga akan sedikit berubah. Nah ini jadi ketika Jurai Al-Hujaimi ini datang kepada Rasulullah lalu mengucapkan alaikassalam, kata Nabi, janganlah begitu. Jangan kamu ucapkan alaikassalam, karena ucapan itu cocoknya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jangan dibalik-balik. Tetapi assalamu alaika. Kita seringkan assalamu alaika ya Rasulullah. Kenapa? Nabi kan sudah meninggal. Inilah bedanya Rasulullah dengan kita. Nabi secara jasad, secara lahir memang sudah meninggal dunia, tapi Nabi tetap hidup dalam kehidupan kita, sehingga bagi Nabi tetap ucapannya seperti orang yang masih hidup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kita diajarkan. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ucapannya seperti orang yang masih hidup, karena memang ruh dan jiwa Nabi harus tetap hidup dalam kehidupan kita. Maka ucapan salam kepada Nabi tidak berubah, walaupun beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kita anggap beliau tetap hidup, ya, tetap seolah-olah beliau itu masih wujud nyata di dunia ini. Maka ucapan salam kepada Nabi tidak pernah berubah. Ya. Satu lagi kita bacakan hadis etika salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin al-Bukhari was-saghir 'ala al-kabir. Ini etika cara memberikan salam. Kita sudah pernah bahas juga sedikit kemarin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, cara pengucapan salam itu orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Kita sedang dalam kendaraan, ada teman kita sedang jalan, duluan kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Begitu. Dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Ini etika diajarkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang yang kecil memberi salam kepada yang besar. Dalam riwayat Bukhari. Ini kecil apanya ini? Mungkin muda usianya. Penghormatan kita kepada orang tua. Tapi prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pencuri yang paling bagus itu, mencuri yang paling bagus adalah mencuri salam. Siapa yang lebih duluan mengucapkan salam, itu orang terbaik daripada kita menjawab salam. Maka dulu sahabat-sahabat itu berlomba-lomba mengucapkan salam. Ketika jumpa, Assalamualaikum. Aduh, udah kalah saya. Seperti itu. Jadi mencuri yang paling bagus itu mencuri salam. Jadi kalau sedang pengajian didengar oleh yang jamaah yang sedang ngantuk, bisa bahaya nih. Pernah kejadian itu.
Ada seorang ustaz menjelaskan tentang keutamaan salam. Beliau katakan mencuri yang paling bagus mencuri salam. Ada jamaah ngantuk, dia dengar sedikit, mencuri paling bagus mencuri ayam. Besok prakteklah dia curi ayam kan? Begitu ditanya, kenapa kamu mencuri? Kemarin baru ikut pengajian. Kata ustaz, mencuri ayam itu paling bagus. Bukan ayam, salam. Mencuri salam maksudnya apa? Dulu-duluan kita mengucapkan salam. Seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam, ya, ucapan salam ini milik kita umat Islam. Identitas diri kita sebagai muslim. Absus salam, tebarkan salam, ucapkan salam di mana-mana, sehingga sesama kita senantiasa saling mendoakan kepada keselamatan, rahmat dan kebaikan, dan insya Allah ini menjadi kebiasaan. Anak-anak kita biasakan, kita ajarkan. Kalau masuk rumah ucapkan salam, jumpa ayah, jumpa mama, ucapkan salam. Mau pergi keluar rumah juga ucapkan salam. Inilah milik kita umat Islam. Salam bukan hanya pembuka di awal pidato, awal kata, tetapi sesungguhnya salam adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita hidupkan dalam kehidupan kita sehingga benar-benar kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali pembahasan subuh ini. Mudah-mudahan kita dapat amalkan ini semua, bahwa ternyata dalam salam itu yang paling singkat Allah balas dengan 10 kebaikan. Pertengahan Allah balas dengan 20 kebaikan. Dan ketika kita ucapkan salam dengan sempurna, Allah balas dengan 30 kebaikan. Bayangkan kalau terus menerus kita mengucapkan salam. Dalam WA juga kita mengirim WA, dan sebagus-bagusnya, walaupun kita dalam WA mengetik, yang paling bagus itu jangan disingkat-singkat. ASS, WRWB. Apa ini kan? Jadi lengkap saja. Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya itu. Kalau lengkap, jadi orang kan bacanya pasti sesuai dengan tulisan itu. Memang kadang-kadang dalam hati tidak terbaca Assalamualaikum, tapi nggak dibaca lagi. Tapi dengan kalau kita tulis sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah dapat pahala. Tapi ASS WRWB nggak dapat pahala. Seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak boleh kita anggap sepele lah, ya, sehingga kita mendapatkan pahala dari membiasakan mengucapkan salam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Pak Rahmat ada? Tidak ada? Ada? Ya, silakan. Memberikan salam kemudian wajib menjawab. Ini ada keterangan begini, kalau dalam suatu majelis, kalau pemimpinnya sudah mengucapkan salam, kalau sebagian atau beberapa orang saja sudah menjawab, yang tidak menjawab itu sudah terlambat. Itu bagaimana tanggapannya? Ya. Kalau di luar ruangan, artinya di dalam, apakah boleh orang perempuan itu kepada laki-laki? Baik. Dalam satu majelis, ketika kita berkumpul satu majelis, lalu ada pembicara yang mengucapkan salam, secara hukum ketika ada sebahagian atau beberapa orang yang tidak sempat menjawab salam, maka secara hukum dia sudah terbebas memang, tidak lagi menjadi dosa karena tidak menjawab salam. Tapi kan saya tidak mendapat pahala. Nah, makanya kenapa ada kadang-kadang penceramah itu sampai mengulang, karena dia lihat nih, ada yang masih sibuk dengan HP, ada yang belum menjawab. Tujuannya selain juga untuk supaya semua menjawab salam itu mendapatkanlah pahala. Secara hukum dia sudah terbebas karena mayoritas menjawab salam,
maka sudah terbebaskan dari kewajibannya. Tetapi kan sayang orang lain mendapat pahala. Kalau lengkap itu kan tadi 30 kebaikan Allah berikan, dia nggak dapat apa-apa. Nah, kan rugi. Lalu bagaimana kalau di luar? Apakah boleh kita mengucapkan salam kepada lawan jenis, kepada perempuan, atau sebaliknya perempuan kepada laki-laki, kalau tidak menimbulkan fitnah? Boleh. Kita sudah kenal di satu kampung, kan, tetangga, kita lewat. Saya sering itu kadang-kadang, karena memang sering juga ngisi pengajian ibu-ibu. Kalau jumpa di jalan, kadang-kadang nanti karena udah kenal ya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Atau kadang-kadang ibu-ibu itu duluan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan? Kalau tidak akan menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan. Bagus. Tapi kalau menimbulkan fitnah, apa maksudnya menimbulkan fitnah? Ini yang memberi ucapan salam ini janda nih. Janda kembang pula lagi. Ya. Kalau terlalu sering kita ucapkan salam, takutnya dipikir janda ini nampaknya para mata suka sama saya. Jadi kita hindari. Akan menimbulkan fitnah ini hindari. Tapi kalau tidak, karena memang kita betul-betul tulus, ikhlas mengucapkan salam ini untuk kebaikan, nggak ada masalah. Jadi kita lihat-lihat kondisi lah. Kalau akan menimbulkan fitnah, lebih bagus tidak, apalagi lawan jenis ini kan. Tapi kalau tidak akan menimbulkan fitnah, karena itu sebuah kebaikan, doa, tidak ada masalah. Saya pikir itu Pak, mudah-mudahan ada manfaat dan kita amalkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.